Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Di antara kesuksesan atau jalan kesuksesan bagi seorang hamba yang beriman adalah dia senantiasa yang pertama minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua sabar. Dan tidak kalian akan meraih keberhasilan atau kesuksesan melainkan dengan kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita senantiasa mengingatkan hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amru furta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sabarlah sabarlah kalian terhadap orang-orang bersama orang-orang ma'alladzina bersama orang-orang yang yad'una rabbah yang senantiasa mengingatkan kalian akhirat kalian, yang senantiasa menasihati kalian, yang senantiasa mengingatkan kita yad'una rabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita tentang akhirat, mengingat kita agar kita memperdalam agama kita. Dan tapi kuncinya satu, kata Allah Subhanahu wa taala, isbir. Kenapa? Harus sabar. Jika tidak sabar bersama orang-orang yang soleh, maka kita akan terhempas. Akan imma kita duduk atau bermajlis atau bergaul dengan orang-orang yang kalau kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ada dua kemungkinan. Berarti kita lebih senang berkumpul dengan orang-orang toleh, orang-orang yang ahlul ma'asiyah, ahlul kabair. Dan ini adalah sungguh sangat merugi. Kemudian perhatikan, tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin belajar kepada Khidir, kata Nabi Khidir, kamu tidak akan sabar belajar denganku. Kata para ulama di sini, jika seandainya Nabi Musa sabar belajar kepada Nabi Khidir, niscaya dia akan memperoleh ilmu yang sangat banyak yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Dan ini terbukti tatkala Nabi Khidir yang menjelaskan tentang ilmu yang dimiliki yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka beliau mengatakan, ya, kata Nabi Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Nabi Khidir mengatakan, mengingatkan Nabi Musa, kamu pasti mengikuti saya, ingin belajar kepada saya. Qala innaka litaukid. Dalam ilmu nahwu adalah penguat. Sesungguhnya kamu benar-benar tidak akan sabar belajar dengan saya. Ya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguhnya kamu Musa, kamu tidak sabar belajar dengan saya. Karena seorang itu ingin instan, ingin cepat, ingin mudah. Dia ingin cepat bisa, ingin menguasai kitab tersebut, ya, ingin mudah, ya, mendapatkan ilmu tersebut, ingin cepat dan instan. Allah, la skala sumaka. Sebagaimana Nabi Musa, ya, dilakukan Nabi Musa, dia tidak memperoleh melainkan perpisahan yang ditimpahnya, ya, yang dialaminya, perpisahan kepada Nabi Khidir, dan Nabi Khidir memutuskan untuk melakukan perpisahan dengan Nabi Musa. Ayo ikhwah, ini pelajaran buat kita. Dan tidak dimanapun kalian, perhatikan ini di garis bawah, dimanapun kalian belajar. Perhatikan ini, siapapun ustadznya, hatta sampai ulama pun, kalau jika kita tidak sabar, lan tanalal ilma. Kalian tidak akan pasti akan memperoleh ilmu itu. Lan tanalal ilma, kata Imam Syafi'i. Di bait saya ini jelas-jelas Imam Syafi'i mengatakan lan tanalal ilma. Kita tidak akan memperoleh ilmu. Ya. Tidak akan memperoleh ilmu. Ya. Di antara Imam Syafi'i mengingatkan kita harus sabar. Ya. Di antaranya poin yang beliau jelaskan adalah tul zaman, panjang waktunya. Tidak singkat, 3 jam, 2 jam, bukan 1, 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan kalian sudah mahir dalam bahasa Arab. La wallahi summa kalla. Ya. Itu perlu diperhatikan. Ya. Jika kita memperhatikan, mentadaburi ayat-ayat Allah, maka kita akan banyak mendalami, ya, atau mendapatkan mutiara-mutiara yang ada di dalam. Tapi kalau kita hanya sekedar, ya, membaca, sekedar mendengar, tapi tidak memahami, ya, niscaya kita akan, ya, seperti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti himar, ya, seperti himar yang hanya membawa buku, tapi dia tidak mengerti apa yang dia bawa. Makanya jika kalian tidak sabar, ya, sekali lagi siapapun, ya, ustadznya, siapapun pengajarnya, dimanapun tempatnya, kalian tidak akan mendapatkan ilmu itu. Tidak akan mendapatkan ilmu itu. Dan poin berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah adab. Adab dalam menuntut ilmu ini perlu diperhatikan. Al-Imam Malik mengatakan dengan qaul yang ma'ruf baina talibil ilmi, di kalangan para penuntut ilmu. Beliau mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Dahulu, ya, masih generasi anak saja, kita bagaimana ingin
dia tahu memahami satu hadis saja sampai kita bertanya, sampai kita kejar ustadznya. Al ilmu yukta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan ya, bukan apa? Mendatangi, didatangi. Jadi di antara penuntut ilmu ya, dia dijelaskan para ulama di antaranya adab talabul ilmi, hilatu talabul ilmi, khulasu ta'zimil ilmi, dan karya-karya para ulama yang lain. Seorang murid dia harus terlebih dahulu ya datang ke majelis sebelum ustadznya. Itu yang perlu dan di antara seorang murid ya yang benar-benar ya tujuannya ikhlaskan niat ya kan karena Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk ibadah. Ya, raful jahli, mengangkat kebodohan pada dirinya ya, agar dia bisa mengerti tentang nas-nas, tentang qaul ulama, aqwal ulama, penjelasan para ulama, terlebih-lebih di zaman fitnah ini. Permunculan dai-dai yang menyesatkan. Permunculan dai-dai yang menyesatkan. Jika kita tidak membentengi akidah yang benar ini, maka kita akan ya, terbawa arus fitnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, fitnahnya ya, luar biasa. Mereka ini, mereka menyuruh kepada pintu-pintu neraka. Yada'una abwaban nar. Mereka ya menyuruh kepada pintu-pintu neraka. Maka dari itu ikhwah dan saudara-saudaraku, bersabar. Kalau kita ingin memperoleh ilmu, ingatlah nasihat Imam Syafi'i. Ya, ingatlah nasihat Imam Syafi'i. Yang kedua tadi anak ingatkan masalah adab ya dalam menuntut ilmu, dan di antaranya tidak boleh membanding-bandingkan. Semua semua kita mempunyai kelebihan dan kekurangan tentunya. Kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau antum membanding-bandingkan ya, tentunya yang pertama ini bukan mencerminkan ya, seorang sosok murid ya yang sejati ya. Murid yang diajarkan oleh, yang diwariskan oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para ulama kita, itu mereka yang dikisahkan sampai ingin membuka lembaran saja, lembaran halaman, dia takut terdengar suara kertas itu kepada gurunya. Itu sangat hati-hati sekali. Tapi sekarang kita lihat ya bagaimana su'ul adab ya, jelek perangainya, merosotnya akhlak ya, generasi menerus ya. Karena apa? Karena tidak memperhatikan, dia hanya memperhatikan penambahan ilmu, akan tapi dia tidak memperhatikan apa? Pengamalan ilmu. Ya, itu lebih penting, mengamalkan ilmu itu lebih penting daripada ya memperbanyak pembenaran ilmu, akan tapi dia tidak mengamalkannya. Ya, itu berapa poin yang Anda harus ingatkan. Dan insya Allah mulai detik ini Anda ada evaluasi raport dan formatnya sudah jadi ya, sebagaimana juga yang dipesona ya. Jadi kita raportnya setiap bulan, perkembangan dari mahasantri atau mahasantri, kita anggap mahasantri kalian, perkembangan para peserta dari segi kognitifnya, akademisnya, yaitu, dan juga dari segi afektif ya. Kalau ada pada bertanya, dan sabarlah ya. Dan banyak ya, Allah juga Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya agar senantiasa bersabar. Antum perhatikan, jika antum bersabar, ana jamin ya, dan ana bisa pastikan kalian akan mendapatkan hasil yang kalian inginkan.
dan bisa diadu dengan orang-orang yang tidak sabar, dan bisa diadu dengan hasilnya dengan orang-orang yang tidak sabar, jauh. Tapi kalau kalian tidak sabar, ya, malah mencari kekurangan ke sini, kekurangan sana, dimanapun kalian berada pasti akan begitu. Dan ini adalah bentuk kurang adabnya ya manusia kepada gurunya. Ya. Tapi kalau kalian bersabar, Anda udah ingatkan bersabar, sabar terhadap ya gurunya, terhadap metode yang diberikan, maka di situ adalah Allah akan memberikan hasil yang kalian usahakan, ya, yang kita usahakan. Maka dari itu Anda berpesan lagi, ya, nggak intinya Anda berpesan agar kalian ya tetap bersabar walaupun kesulitan yang dialami, ya kesusahan atau beratnya pelajaran, ya itu harus ya sabar, isbir, usbut, ya, dan kokoh ya terhadap yang atas apa yang kalian yakini. Itu yang pertama. Dan berapa nasihat anak ya. Kemudian di antara adanya evaluasi nanti setiap bulan ya. Kita tadi ada berapa orang yang ngechat Ana. Ana ini sekaligus konfirmasi kepada admin. Ada 2 orang yang ngechat ke Ana ingin daftar. Apakah sudah dimasukin atau belum gitu? Ridho. 2 orang Ustadz ya. Iya, Kemarin ada 2 orang Ustadz. Ya. Oh, 3 ikhwan masuk ke Ana. Jadi 3 terus. ikhwan. Satunya itu mantan pesona mahasantrinya Ustadz di Pesona Quran. Iya. Ya. Yang 2 ini Ana sebenarnya juga kemarin itu menanyakan apakah sudah pernah mengikuti menuntaskan kitab Durusul Lugo Jilid 1, tetapi mereka mengatakan belum sama sekali, tetapi mereka pernah belajar bahasa Arab dengan rujukan kitab lain gitu. Mungkin Terus. menurut Ana berpendapat ya, Ana berujar mungkin Ana ingin memberikan tes ya, tetap mengikut sertakan mereka, kemudian insya Allah minggu depan hari Jumatnya insya Allah dilakukan tes apakah benar mereka itu paham betul dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang sudah memang mereka pelajari selain kitab Rusulugo. Itu yang Ana pikirkan Ustadz. Tetapi kalau ada masukan dari Ustadz, Ana insya Allah akan terima sebagai bentuk evaluasi kelas bahasa Arab yang akan jauh lebih baik ke depan nantinya. Wallahu a'lam Baik. bishawab. Bagus ya. Jadi tetap ya kita dengan selektif, jangan sampai terulang lagi. Antum tes ya, dan tesnya lebih ketat dari kemarin, terutama masalah kesediaan dia untuk menyelesaikan bahasa Arab sampai selesai. Ya, tidak boleh main-main, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Tanya secara detail, secara selektif, apa tujuannya, motivasinya, terus bersedia nggak ikuti aturan, dan sampai selesai. Karena sekali lagi, Anda menginginkan program ini berhasil. Walaupun nggak banyak jumlahnya, tapi 10 orang atau taruhlah 10, tapi Anda menginginkan semuanya bisa. Semuanya bisa. Ya. Dan sabar. Insya Allah Anda targetkan jilid 2 ini sudah bisa. Ya. Maka dari itu sabar ya dengan metode-metode yang Anda lakukan. Ya. Anda akan memberikan gambaran terhadap, dan nanti jangan ada tanya-tanya lagi, ditulis kalau bisa. Dan ini bingung lagi ya. Yang pertama, Anda akan memberikan gambaran metode yang Anda jelaskan. Nanti jangan bingung-bingung lagi dengan apa metode yang Anda lakukan ya. Yang pertama, ya, jilid 2 ini ya. Di jilid 2 ini yang kita insya Allah akan selesaikan ya. Dalam waktu yang mungkin cukup lama, ya, Anda akan kombinasikan ya antara ilmu nahwu dan ilmu sorof.
Dan itu seharusnya dipelajari di jilid-jilid berikutnya. Di jilid 3, di jilid 4. Seharusnya, nah maka dengan metode anak ini, anak lakukan percepatan. Ya, karena anak tahu ya semua kalian ya di antara kalian adalah yang ya waktunya hanya Sabtu Ahad. Ada yang bekerja, ada yang mahasiswa. Karena tahu sekali ya, kalau waktu menyelesaikan jilid 4 ini terlalu lama dan terlalu panjang. Tidak mungkin kita mungkin berapa tahun baru selesai. Ditambah lagi kita hanya seminggu 2 kali. Seminggu hanya 2 kali dan waktunya tidak lama. Ya. Ini adalah analisa anak. Jadi kalau kita hanya seminggu 2 kali, kemudian menginginkan sampai jilid 4, mengikuti metode yang ada di kitab, mudah, sahal insya Allah. Dan mudah sekali. Kalau untuk menjawab begitu, apalagi menjawab apa yang di kitab, apalagi menjawab apa metode yang lain dengan ABC, dengan betul atau salah, itu sahal sekali, mudah sekali. Tapi itu bukan target Anda, bukan itu. Target Anda adalah kalian bisa atau memahami kaidah bahasa Arab dan bisa menerapkannya dan bisa berbahasa Arab walaupun dengan bahasa-bahasa yang sederhana dulu. Itu kayak target anak. Maka dari itu ikhwah dan akhwat dan ikhwah ya semua, dan Anda paham sekali apa yang ditulis oleh penulis itu. Memang itu adalah tahapan demi tahapan, maka beliau menyusun sampai jilid 4 ya. Dan seharusnya memang pelajaran-pelajaran yang seharusnya di jilid 4 itu anak percepat ya di jilid 2 ini. Anak ajarkan jilid 2 ini. Karena target anak jilid 2 selesai. Ya, kita mungkin sudah bisa dikatakan kalian sudah bisa paham. Nanti apa setelah jilid 2? Beda lagi marhalanya adalah baca kitab. Jadi anak kasih nas, sudah antum membaca dan mulai mengi'rab. Jadi kelasnya levelnya beda lagi, bukan ini udah itu masanya sudah antum lalui di jilid 2. Jadi di jilid 3 atau di jilid 3 kita tidak mempelajari, ke jilid 3 itu sudah kita lewati pada jilid 2 itu. Maka tatkala kita naik selesai, jilid 2 selesai sampai khatam, ya, dengan metode yang anak kombinasikan itu, kita bukan memakai jilid 3, tapi kita penerapan baca kita, penerapan taktiknya. Dan i'rab sudah tidak buta, sudah bisa menganalisa kata demi kata. Itu tujuannya. Jadi jangan nyerah dulu ya. Jangan kayak kerupuk ya. Kerupuk, tahu kerupuk? Melempem, ya dikasih yang sedikit ya sulit, sudah sudah KO, itu melempem. Itu jiwa-jiwa bukan penuntut ilmu. Jiwa penuntut ilmu antum melihat dan lihat baca kisah-kisah para ulama kita sampai nyawa coba. Sedikit aja sudah kayak kerupuk melempem ya. Sudah ciut ya. Gak boleh kayak gitu. Semangat terus dikasih menantang, terus sabar, nanti akan dapat hasilnya. Yang akan mendapatkan apa? Hasilnya. Itu. Jadi target anak kita jilid 3 itu bukan masuk jilid 3, bukan. Anak kasih nas-nas yang berbahasa Arab, suruh baca. Gitu. Suruh baca dan masing-masing baca nanti. Nanti anak lihat ya. Anak baca suruh terjemahkan. Itu jadi luar biasa peningkatannya gitu. Terus sekaligus nanti bisa anak acak nanti nasa ini berupa konteks manhaj, bisa konteks akidah, bisa konteks hadis, bisa konteks sirah,
bisa kontaknya Vicky. Mana ini tampilkan di sini supaya baca, dan jangan ada persiapan dulu. Mungkin awal-awal ada persiapan, ada kasih, besoknya persiapan baca satu-satu. Setelah sudah terbiasa, Anda kasih dengan cara spontanitas. Anda tampilkan teksnya dan tidak ada persiapan terlebih dahulu, Anda suruh baca langsung. Metode-metode seperti itu, ikhwah. Ya, maka jadi diperlukan metode terobosan dalam metodologi untuk mempercepat itu, kombinasi itu. Dan ketahuilah bahwasanya kalau hanya sekedar mengajar saja, menyampaikan materi hanya satu arah, itu pertama seorang pengajar itu tidak bisa menilai kemampuan dari pesertanya. Tapi jika ada dua arah, itu bisa menilai kemampuan masing-masing orang, dan rata-ratanya sudah ketahuan. Walaupun tidak ada rapor kemarin. Anda sudah bisa menilai satu persatu. Ya, itu di antara tujuannya, dan itu memang yang Anda dapat ya di pondok pesantren. Seperti itu. Ya, kalau antum cuma satu arah, gini dengar, nyimak, kita nggak tahu ya antum paham atau nggak ngerti. Diam aja, paham Ustaz, diam, paham atau enggak? Ya paham, nanti nggak paham. Dan dengan adanya tanya jawab itu, maka kan kita bisa mengukur ya peningkatan atau perkembangan dari pembelajaran ini berhasil atau enggak. Ya, nah itu bentuk evaluasi Ana sebenarnya, itu dari antara bentuk evaluasi metode masing-masing gitu. Kalau mencari mudahnya aja, enak-enaknya saja, kita baca Quran aja ya. Menghafal Quran aja mengalami kesulitan, kesusahan. Menghafal Al-Quran, nggak ada yang mudah. Ya, apa yang mudah coba? Nggak ada. Mau belajar apa untuk yang mudah? Nggak ada. Kata ilmu dunia pun juga sama, mengalami kesusahan, kesulitan. Ya, coba kalau antum nggak sabar, nggak dapat, nggak lulus, antum juga nggak dapat ijazah juga. Maka dari itu, ikhwan, jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu terburu-buru, dan jangan menyerah ya dengan adanya metode yang berat atau metode yang agak sulit ya. Dan jangan ciut ya, jangan mental kerupuk ya. Dikasih disusah sedikit sudah ngeluh dan begini begitu. Nanti antum akan merasakan sendiri hasilnya. Coba deh. Masa sudah bisa ini, ternyata udah nggak terasa. Udah bisa ini dan bisa itu, bisa. Karena apa? Ya, sering dilatih. Sering dilatih. Nah, gitu. Itu yang Anda harus sampaikan. Jadi supaya tidak ada lagi tanya-tanya lagi metode susah apa. Anda udah bilang ini anak percepatan. Anak percepatan, dan Anda tidak mengajarkan lagi nanti jilid 3 dan jilid 4. Anda cukupkan jilid 2 selesai. Itulah metode Anda, adanya kombinasi dalam metode pembelajaran supaya semuanya teori-teori itu tersampaikan semua gitu. Dan target Anda di jilid 2 itu selesai dan bisa menerapkan. Kayak gitu. Jadi harus tahu dulu ya. Jangan nanti bingung aja. Ustaz aku nanti bandingkan sini. Ya beda. Targetnya Ustaz yang sana beda, target Ana beda. Ya jauh. Kalau dibandingkan sini, bandingkan sana. Oh ya mudahan sana. Ya sudah ke sana aja mudahan. Nanti kalau udah susah, cari lagi Ustaz lah. Gak dapat kayak gitu. Coba deh, wallah nggak bakal dapat orang kayak gitu. Nanti ada susah dikit, oh udah susah lagi, cari lagi, pindah lagi. Oh di sana lebih enak. Ya salah, belajar nggak ada kayak gitu. Cari lagi nanti yang, oh udah mengalami susah lagi. Oh kayak udah susah ya. Oh terlalu Ustaznya terlalu ini. Cari lagi, ganti lagi Ustaz lagi. Ya sampai kapan nanti? Nggak bisa.
Nah, itu pertama nasihatannya. Yang kedua adalah ya, kalau bisa pelajari satu kitab saja, tapi kuasai. Ini nasihatnya. Pelajari satu kitab saja tapi kuasai. Daripada antum mempelajari banyak kitab tapi nggak paham. Ya. Karena adalah apa? Kalau antum sudah menguasai satu kitab dan selesai dan menguasai itu dan mempelajari kitab-kitab yang lain akan mudah. Tapi kalau mempelajari satu kitab ini, satu kitab akan bingung. Karena masing-masing kitab ini sama-sama kitab memiliki keutamaan tersendiri-sendiri. Contoh saja, ya. Ini akan anak mengupas dari segi kelebihan dan kekurangan. Kitab Mukhtar yang ditulis oleh Ustadz Anur Rafiq ya, bin Gufran hafizahullah, itu adalah kelebihannya adalah itu mempelajari kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Dengan kita mempelajari kaidah-kaidah tersebut, harapannya bisa menerapkan kaidah itu, bisa menerapkan kaidah untuk membaca Al-Quran, membaca kitab, untuk membaca kitab para ulama. Kemudian muyasar. Muyasar itu juga kaidah, mempelajari kaidah. Tapi dengan apa? Metode yang sangat sederhana sekali, tidak mendetail. Dan tidak cukup orang yang selesai muyasar dia bisa baca kitab, tidak cukup. Karena anak sudah selesai juga kitab muyasar. Ya, dan tidak lengkap. Dan itu hanya sekedar muqaddimah. Ya. Begitu juga kitab Durus Lughah dan atau Baina Yadaik. Ini penekanannya adalah sebenarnya kalau Baina Yadaik penekanannya adalah hiwar. Penekanannya adalah hiwar atau muhadatsah. Begitu juga Durus Lughah jilid 1 dan jilid 2 itu penekanannya muhadatsah dan kosakata. Penekanannya sekali lagi Durus Lughah jilid 1 jilid 2 adalah muhadatsah, penekanannya muhadatsah dan kosakata. Memperbanyak kosakata. Adapun di kaidahnya, kawaidnya adalah mulai di jilid 3 dan mulai jilid 3 sampai jilid 4. Nah, kita tuh harus tahu gitu. Jadi kalau antum pelajari semua dan antum belum menguasai salah satunya bingung. Ya. Ditambah lagi metode antara ustadz yang satu dengan yang lain berbeda. Oh, kalau ustadz ini begini, kalau ya karena beda, karena tujuannya juga beda, targetnya beda. Ya, target yang dicapai berbeda. Kalau itu hanya sekedar mungkin dasar-dasar. Kalau anak targetnya beda, targetnya udah bisa menguasai kaidah itu dan bisa menerapkan ya membaca kitab para ulama. Jadi jelas sekali gitu loh perbedaannya itu harus paham jadi. Ya harus paham. Anak lihat juga ya. Ini anak nggak sebutkan orangnya. Dari grup kita juga. Setelah keluar dari kita, dia belajar di tempat lain. Ada lagi. Anda nggak sengaja ngelihat statusnya, ada buka pendaftaran lagi, dia ikut itu. Wallahi, kalau antum pakai metode gitu, nggak bakalan antum dapat ilmu. Nggak bakalan dapat ilmu. Metode gitu nanti begitu lagi. Ini lagi, mau nyari yang mudah, cari lagi. Begitu terus. Dan ana sudah menyaksikan orang-orang seperti itu. Dan diantaranya ada orang yang mau daftar itu yang konfirmasi karena itu dulu belajar sama anak bareng. Kenal sunahnya bareng. Sampai sekarang dia nggak bisa apa-apa. Serius, kenal sunahnya bareng 2003, 2004-an. Anak sudah bisa apa? Sudah ya banyak hatamnya kitab yang kita hatamin, ya, banyak kita pelajari.
Jadi ya bahasa Arab aja masih belum bisa. Ya kayak gitu metodenya. Cari sini ganti lagi, kurang serak ganti lagi, ini lagi ganti. Begitu terus. Begitu terus. Ya, paham ya? Ini nasihat sekaligus pengalaman anak. Itu teman anak itu. Bahkan ada yang lebih lama lagi, lebih kenal dahulu dari anak. Kenal sunnahnya. Kalau anak sekitar 2004-an nih. Ada yang lebih kenal sunnah lebih lama lagi. Sampai sekarang pun nggak ngerti. Apalagi mau mendalami kitab-kitab para ulama, tidak ngerti. Ya maksimal mentok udah cari pendapat ustadz ini, pendapat ustadz sana. Ya itu, kan orang awam. Kalau cuma, oh kata ustadz ini, cari lagi kata ustadz sana. Cuman itu, sebatas itu. Nggak bisa langsung menelusuri atau mendalami, menyelami, ya, langsung dari pendapat-pendapat para ulama. Ini paham ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi harus ngerti. Jadi harus ngerti apa yang diinginkan oleh gurunya. Jangan dia memaksakan dirinya untuk pembelajar itu sesuai yang dia inginkan. Ya, kalau mau begitu ya cari aja ustaz yang apa sesuai dengan dia. Gitu. Nanti nggak sesuai pindah lagi, nggak sesuai pindah lagi. Kapan antum mau bisa kayak gitu? Pengen pengen apa ustadznya itu sesuai antum gitu. Jadi ngikutin antum gitu. Nanti cari lagi wah nggak sesuai, nggak enak, nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, metodenya nggak sesuai apa yang dia inginkan. Terus cari-cari terus sampai hari kiamat antum orang-orang udah pada kemana antum masih cari-cari ganti-ganti ustadz aja gitu. Ya. Sampai hari kiamat, sampai ular itu berbulu, antum orang-orang sudah pada ya bisa ini dan bisa itu, antum masih goda-ganti ustadz aja nanti. Paham ini? Itu termasuk adalah bentuk su'ul adab. Bentuk su'ul adab kepada ustadz. Cuman nyari seleranya. Kalau nggak seleranya nggak mau. Ya, iya nyari seleranya kayak makanan gitu ya. Gonta ganti cari sini nggak enak, cari lagi warung sana begitu terus. Kalau makanan masih mending ya, tapi kalau ilmu coba bayangin antum. Nah itu ya antum pikirkanlah itu ya. Nah, hal itu. Jadi tujuan kita itu apa sih? Itu. Anda mau bisa saat. Ya ayo. Anda juga semangat mengajarin antum, tapi Anda harus sabar dan semangat. Harus semangat. Jangan kecil hati anak metode anak seperti itu. Memang banyaklah manfaatnya. Masa anak diantaranya itu antum baca coba anak biar antum ini ya mencari. Antum baca di kitabnya Ustaz Anur Rafiq Gufron di Mukhtar di awal itu namanya adanya metode pengajaran turukut tadris. Turukut tadris, metode pengajaran. Di situ beliau menjelaskan gitu ya. Dan beliau udah pengalaman ya masalah mengajar itu daripada anak jauh umurnya juga lebih lebih pengalaman, lebih apa namanya berilmu lah. Kita melihat di situ beliau menjelaskan di antara metode mengajar adalah ya memang ada dua arah. Ditanyakan muridnya dengan pertanyaan yang ini, pertanyaan ini. Memang begitu, ya. Dan anak yang itu yang anak dapati juga di pondok pesantren langsung ya diajar seperti itu. Yang dua arah kok itu diantara bentuk apa namanya ingin melihat benar-benar peserta didik itu memahami materi atau tidak, yang memahami materi itu atau tidak itu dengan berapa cara diantaranya dengan dua arah itu dengan kita bertanya dan bukankah itu metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukankah itu metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ingin mengajarkan suatu hukum di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk pertanyaan.
Terkadang Nabi SAW ya langsung menerapkan, mempraktekkan ya ibadah tersebut. Ya. Coba banyak metode. Terkadang Nabi SAW membuat permisalan. Dan banyak untuk lihat di situ. Ya. Di antaranya para ulama membuat kitab yang berjudul Ar-Rasul Muallim. Rasul sebagai pengajar yang handal, yang bagus dengan beberapa metode. Itu kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, bukan ngada-ngada gitu ya. Jadi aneh kalau jika ada seorang yang ingin mendalami agama tapi dia nggak mau capek, ya aneh bin ajaib sampai ya lindung berkaki atau ular bisa jalan berdiri, entah bakalan bisa. Antum cuma santai-santai ya, mau enaknya, seenaknya, seleranya. Tempat dari mana antum melihat coba perjuangan para ulama? Ya tidak ada yang kayak kita ini gitu. Tidak ada yang kayak kita ini, metodenya, modelnya itu pengen dimanja. Sekarang itu jeleknya itu begitu ya. Pengennya itu para penuntut ilmu dimanja. Ingin apa? Ingin dimanja. Tapi ingin ustadznya suruh ngikutin dia gitu. Kok aneh gitu. Nggak ada, anak baru nemuin anak pendapat ya ustadz-ustadz yang demikian dan demikian. Bersabar. Dan itu ada di antaranya kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Khulasatul Ta'dhimil Ilm. Bersabar terhadap guru. Coba antum perhatikan nih, orang-orang yang seperti itu ya, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Wallahi. Kalau hanya sekedar seperti itu ya, jauh kalah sama kalian nanti. Ya, begitu-gitu aja. Begitu aja, serius ini. Anda sudah banyak pengalaman teman-teman Anda ini. Tapi kalau antum sabar ya, kemudian mengikuti ya sampai selesai, memahami dengan baik ya, kemudian merojaah bersungguh-sungguh, insya Allah ya akan mendapatkan hasilnya. Insya Allah akan mendapatkan hasilnya. Jadi gitu ya, jangan anak tuh nggak takjub kalian tuh bukannya salah sih mungkin enggak juga ya. Tapi antum mempelajari kitab ini, kitab itu, anak itu nggak takjub gitu. Parlamen yang benar adalah mempelajari ya kitab-kitab itu bertahap, itu yang benar. Kalau kita sudah menguasai satu, ya baru ingin berpindah ke kitab berikutnya, itu yang dibenarkan. Tapi kalau ini kita belum kuat mempelajari ini dan itu ini, contoh saja, mau belajar akidah, ya antum salah satu usulnya belum kuat atau qawaidul arba belum selesai, ya udah belajar ini tambah lagi belajar ini belum selesai nih, tambah lagi belajar Fathul Bari, Aqidah Wasithiyah, ya kemudian lagi Tahawiyah. Wah, kayak apa belajar? Nggak ada kayak gini. Satu-satu dulu, kuasai ini dulu dasarnya, kemudian naik lagi bertingkat, kemudian lagi naik lagi ke level berikutnya. Begitu yang belajar yang benar. Bukan semuanya ngikut semua. Oh banyak punya maklumat, pusing. Oh gimana ini maksudnya? Ya karena memang memasukkan semua maklumat ya atau materi-materi, tapi dia nggak bisa memilah dan memilih mana yang didahulukan, mana yang nanti gitu. Jika kalau antum sudah kuasai satu saja, tapi antum mendengar pelajaran lain dari ustadz lain, umpama contoh saja anak kasih gambaran realnya, antum ikut sama anak ya, kuasai sampai yang anak sampaikan, antum mengerti, coba antum dengarkan pelajaran ustadz lain, pasti antum akan bisa. Tapi kalau semuanya antum dengerin gitu ya, ini udah bingung nih, tambah lagi di sana tambah bingung lagi,
Ya, di sini bingung lagi. Jadi kalau Anda sudah bisa di sini, kuat ya, maka Allah mengatakan apa? Dalam firman-Nya, "Asluha sabitun wa far'uha fis sama." Allah mengatakan, supaya kuatin dulu pondasinya. Asluha sabitun. Itu pondasinya, akarnya harus dikuatkan dulu. Kalau sudah akarnya udah kuat, dia menjulang ke langit ya, cabang-cabangnya itu. Nah, seperti itu. Kalau Anda sudah bisa, bagaimana udah paham, ya silakan dengarkan ini pasti bisa. Dan itu aja. Bahasa Arab itu nggak mungkin anak ngajarin lain, Ustadz B ngajarkannya nggak apa namanya beda. Ya. Kalau anak bahas mubtada, yang pas dia lagi bawa mubtada sama itu, nggak ada dia bahas anak istilah mubtada, dia bukan istilah mubtada, dia istilahnya misalkan apa gitu, nggak ada, pasti mubtada kayak gitu. Dan anak lagi bahas khobar, mempelajari khobar, Ustadz itu lagi masuk khobar juga pun sama, nggak ada istilahnya lain atau istilahnya apalah buat diri sendiri, kan, dan memang sudah paten itu. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita semua agar kita lebih dewasa dalam menyikapi ya, dalam menuntut ilmu agar kita sampai tujuan. Jadi anak sedikit sebelum anak closing ya. Jadi gini, kalau antum nggak tahu ya perjalanan dari, Anda gambarkan secara sederhana dari Jember ke Jakarta, tanya sama orang yang sudah pernah ke sana. Itu. Jadi kalau antum belum pernah tahu ya perjalanan safar dari Jember ke Jakarta, jangan coba-coba antum nanya sama orang yang belum pernah ke sana. Kan kesasaran dong. Ya. Itu paham ya, maksud analoginya adalah artinya adalah yang antum ingin bisa bahasa Arab sama orang yang sudah pernah belajar, sudah pernah menyelami, apalagi sampai pernah di dia mondok. Itu bukan sama tanya orang yang baru-baru belajar, yang belum bisa, belum pernah mondok, ya nggak akan sampai gitu. Analoginya seperti itu. Jadi tanya sama orang-orang yang sudah belajar, yang sudah menggeluti, mendalami, yang sudah mengalaminya, menempuhnya gitu. Jadi kan niscaya akan sampai. Tapi kalau antum nanya sama teman-teman yang baru ngajar, dia juga belum bisa, hanya sini dan sana, ya sama-sama bodoh nanti. Gitu-gitu aja. Ya. Itu yang bisa Anda sampaikan mulai besok. Jadi sekali lagi dalam penilaian itu, di situ nanti Anda akan cantumkan nanti, mungkin di situ ada nilainya, nilai ujian, ya, kemudian nilai kehadiran, keaktifan, ya, keaktifan dalam belajar, ya, kehadiran, ya, itu akan dinilai oleh anak. Selain nilai ujiannya, nilai keaktifan setiap hari, adabnya, kehadiran, itu kita akan menilai, dan insya Allah ada formatnya sudah jadi, tinggal nanti setiap bulan akan kita munculkan evaluasi itu, yang kurang baik tentunya harus ditingkatkan, dan pastinya ada nasihat-nasihat di situ nanti yang akan tulis bentuk dari evaluasi kita gitu. Nah, untuk yang baru nanti, dan itu diantaranya ada murid Anda juga, nggak apa-apa diperlakukan sama, ya, di seleksi yang ketat, jangan sampai kita kecolongan lagi, ya, dengan tipikal orang-orang yang ya, mental kerupuk gitu, ya kita bilang sama mereka dari awal konsekuensinya, ya janji itu mereka harus
menyelesaikan program ini sampai selesai, dan itu menjadi kewajiban jika seorang sudah berjanji maka harus ditepati. Nah, sebagaimana Allah mengatakan, ya, wa'ufu bil uqud, tunaikanlah janji-janji kalian. Wa'ufu bil uqud, ya, tunaikanlah janji-janji kalian. Maka dari itu, ya, sebelum nanti bergabung orang-orang yang baru itu, dijelaskan hal ini supaya mereka siap mengikuti materi-materi yang kami akan sampaikan. Ya, jangan lagi ada istilah-istilah ingin coba-coba doang, ya, ingin ikut-ikutan. Anak nggak mau kayak gitu. Jadi program ini benar-benar anak siapkan harus slide 2 itu bisa, ya, dan menerapkan kaidah bahasa Arab. Nanti anak akan buktikan dengan anak akan tampilkan teks berbahasa Arab tanpa ada harokat, ya, dengan metode-metode yang selama ini kita sudah lakukan. Tentunya nanti ada peningkatan lagi dan ada berbagai macam metode yang baru. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, jazakallah khairan ya Ustadz atas tanbih ya. Ini termasuk tanbih dan juga an-nasihah kepada kita semua agar kita benar-benar meluruskan niat kita belajar bahasa Arab semata-mata ridho Allah, mengharapkan wajahnya dan mengharapkan surganya kelak nanti. Dan bahasa Arab merupakan pintu pembuka untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Itu mungkin dari saya selaku moderator menyimpulkan dari penjelasan Ustadz Abdus Syakur. Ana persilahkan bagi teman-teman ingin bertanya terkait mekanisme, metode, dan apapun, kendala juga boleh selama mengikuti pelajaran bahasa Arab, bisa disampaikan kepada Ustadz. Tafadol, kepada teman-teman, saya persilahkan. Tidak ada? Tidak ada Ustadz. Baik, kalau tidak silakan ditutup. Mungkin mulai besok ya kita sudah aktif dan di absennya jalan. Anda minta di checklist saja yang hadir-hadir atau yang tidak. Sekarang kita tidak sungkan-sungkan juga untuk jika 3 kali berturut-turut tidak hadir, maka dengan terpaksaan kami untuk mengeluarkan. Jadi Anda nggak butuh banyak, Anda cukup 10 tapi berhasil. Gitu. Jadi kalau ada peserta, ini sekarang bukan sambilan-sambilan lagi. Ya kalau yang mau sambil-sambilan silakan di luar saja, cari di tempat lain ya, bisa sambil-sambilan gitu ya. Bisa sambilan ini, bisa sambilan itu ya. Anda nggak mau sambil-sambilan lagi. Kalau sambil-sambilan ya cari aja di tempat ustadz yang lain yang santai-santai, yang bisa fans, bisa ini. Kalau anak enggak, tadi anak udah jelaskan ya, jadi tidak ada pertanyaan, biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya, agar mempersiapkan diri ya untuk bisa menyelesaikan program ini, dan kita akan buktikan nanti metode ini berhasil atau tidak. Dan kalau insya Allah kalau kalian mengikuti dengan sungguh-sungguh, insya Allah dengan izin Allah akan mudahkan metode ini bisa berhasil gitu. Dan untuk kehadiran juga ya anak nggak bermudah-mudah izin saat ya itu anak nggak mau seperti itu kecuali memang udzur syar'i. Jadi apa kita waktu ini masalahnya kita nggak tiap hari. Ya, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Kalau kita tiap hari, wajarlah. Tapi kalau kita seminggu 2 kali, ini banyak izin.
gimana program ini bisa tercapai targetnya, gitu loh. Karena saat ada rekamannya, ya berbeda, ya berbeda sekali orang yang mempelajari rekamannya dengan orang yang hadir langsung, karena dia langsung menyaksikan dan langsung juga mengikuti dan juga dia langsung interaktif dan bisa juga dia langsung ditanya kan gitu. Cuman sekedar dia mendengarkan rekamannya dan lain sebagainya itu berbeda dengan orang yang benar-benar mengikuti. Mana barokahnya juga beda. Barokahnya juga beda di majelis ilmu dengan hanya sekedar mendengar itu gitu loh. Jadi kalau sekali 2 kali wajar, tapi kalau sering izin ini itu, anak nggak mau mental-mental seperti ini gitu. Jadi menghambat juga, jadi mempengaruhi yang lain juga. Kalau yang izin saat mustami saat izin saat nanti kan yang lain, wah ini pada izin. Akhirnya kan awal-awal gitu, pada izin gini. Permudah-mudah akhirnya mulai aja pada semuanya banyak mustami, ya akhirnya ikut-ikutan semuanya. Ikut semuanya, ya terjadilah apa yang terjadi. Jadi gampangin, nggak hadir di kelas apa namanya bahasa Arab di kelas online karena bermudah-mudahan dalam izin. Izin saat izinnya, ya salam, ini gimana bisa tercapai targetnya itu gitu. Mempengaruhi yang lain juga, mempengaruhi pengajarnya juga. Jadi yang lain jadi lemes, cuma 2 orang yang datang, gimana cuma itu aja. Nggak hidup kelasnya juga gitu. Dalam pengajaran itu nggak hidup, nggak ada semangatnya juga yang lainnya. Itu yang perlu dipahami oleh kita semua. Jangan bermudah-mudahan izin, kecuali memang sakit, udah sakit. Ya itu yang mungkin kita bisa maklumi. Kalau dikit-dikit izin, dikit-dikit apa namanya mustami, ini akan mempengaruhi yang lainnya. Ini anak evaluasi seperti itu karena banyak bermudah-mudahan dalam izin. Anak mustami saat anak mau ke sini saat anak rapat lah, ya semuanya ikut semua, ada tamu, ada semuanya, ya. Ini yang perlu ditanbih juga ya, supaya nggak bermudah-mudahan dalam izin dan izin itu kalau diizinkan, kalau nggak diizinkan tetap masuk kan gitu. Jadi harus dapat perizinan dulu. Ini zaman sekarang itu kita belum dapat izin udah izin aja gitu. Boleh nggak kan? Izin itu harus ada persetujuan gitu kan. Kalau nggak ada persetujuan untuk mendapatkan izin, seperti antum kantor di apa namanya di pabrik kan harus ada dapat persetujuan dulu, nggak langsung izin-izin aja. Dan juga masa izinnya kan terbatas, dalam setahun mungkin 2 kali ya cuti ya. Ya gitu, kalau antum masa tiap hari cutinya. Itu aja. Silakan Ridho, mungkin Baik. ditutup. Baik, terima kasih Ustadz atas tanbihnya. Dengan tanbih ini, Ana selaku admin mengharapkan teman-teman memiliki semangat yang baru. Ana menaruh harapan besar kepada 7 peserta baru ini akan terus istiqomah hingga akhir program ini selesai. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga kita selalu diberi petunjuk, taufik, dan hidayah dalam menuntut ilmu. Dan terakhir, mohon para peserta jangan keluar terlebih dahulu karena ada informasi yang perlu Anda sampaikan. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.